Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan nama saya Zidina Najwa Aliani dengan NIM 233111106 dan di video kali ini saya akan mengangkat tema besar yaitu mengenai nasionalisme dan Pancasila. Yang mana judul yang akan kita bahas itu cukup menarik yaitu mengenai NKRI harga mati. Yang mana di satu judul nanti saya akan memerincinya menjadi 7 subbab yang mana masing-masing per subbabnya nanti akan saya jelaskan satu persatu di video ini. Jadi teman-teman mohon untuk mendengarkan sampai akhir. Oke, jadi sebab yang pertama kita akan membahas mengenai urgensi persatuan dan bahaya perpecahan. Persatuan dan kesatuan bangsa itu kan hal yang mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan adalah salah satu faktor pendorong kesetiaan kita terhadap komitmen dan tujuan yang ingin kita capai bersama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Tanpa adanya faktor ini, maka persatuan dan kesatuan itu akan sulit untuk kita capai, apalagi di tengah banyaknya para pihak yang tidak menyadari adanya risiko keruntuhan berbangsa dan bernegara. Allah SWT sendiri di dalam Al-Quran itu telah mengingatkan tentang bahaya perpecahan dan pentingnya persatuan. Sebagaimana penggalan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ayat ini itu merupakan perintah agar kita senantiasa menjaga persatuan dan larangan kita untuk bercerai-berai. Kemudian para ahli musafir itu kan memberikan pandangan dan pendapat yang berbeda-beda dalam memaknai arti penggalan ayat di atas. Yang pertama, menurut Abu Muhammad Al-Husain ibni Mas'ud ibni Muhammad Al-Faro dalam Al-Baghawi, di dalam kitab tafsirnya yang dikenal dengan Tafsir Al-Baghawi, juz 2 halaman 103, di dalam penafsirannya yang mengambil riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa bersatu dan menjaga kekompakan atau jamaah itu kan merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat. Kemudian beliau itu menafsirkan kata hablullah itu dengan suatu sebab yang bisa mengantarkan kita pada tercapainya suatu cita-cita. Kemudian menurut Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi, atau yang kita kenal dengan nama Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, dalam kitab tafsirnya juz 4 halaman 159 yang lebih dikenal dengan kitab dengan tafsir Al-Qurtubi, beliau itu mengutip riwayat tafsir yang juga disadarkan pada periwayat sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Allah SWT sendiri berfirman untuk memerintahkan kita agar senantiasa toleran atau ulfah dan melarang sikap bercerai-berai atau perpecahan. Nah, karena sikap perpecahan itu adalah condong kepada kerusakan, sementara sikap berjamaah atau bersatu itu akan condong kepada keselamatan. Kemudian di dalam pidato yang kemudian diabadikan dalam Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu menyampaikan sebuah fatwa yang sejalan dengan para ulama tafsir di atas. Nah, inti dari pidato yang beliau sampaikan tersebut itu bahwasannya persatuan dan kesatuan itu menjadi penyebab tercapainya tujuan. Kemudian persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan negara dan pembangunan daerah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana situasi sekarang ini, kondisi sekarang ini, kita itu perlu mensegarkan pikiran kita bahwasannya itu masih ada loh negara-negara yang hingga kini itu masih dilanda pertikaian. Kita ambil satu contoh saja, semisal di negara Israel dan Palestina. Nah, situasi itu kan menggambarkan betapa tragis dan porak-porandanya kondisi negara. Situasi yang sangat mencekam di setiap detiknya, penjarahan terjadi di mana-mana, jutaan orang itu hidup dalam pengungsian tanpa adanya bantuan dan lain sebagainya. Mereka tidak punya apa-apa lagi, yang hanya tertinggal harapan kayak kapan perang tersebut akan berakhir, kapan mereka bisa kembali hidup dengan normal, kapan anak-anak generasi-generasi penerus itu bisa kembali ke bangku sekolah mengejar impian mereka. Nah, kemudian kondisi ini diperparah dengan jumlah korban meninggal yang sudah tidak terhitung berapa banyaknya. Tanpa memandang usia, mereka merenggang nyawa secara sia-sia. Mereka menjadi korban dari ambisi dan kepentingan golongan tertentu. Sebagian orang yang tidak mau tahu bahwasannya para korban ini sebenarnya juga memiliki hak yang sama loh di dunia.
Pernahkah terbesit di pikiran teman-teman semuanya apabila situasi itu melanda negeri tercinta kita? Na'udzubillah min dzalik. Tentunya sekalipun dalam mimpi, kita tidak mampu membayangkan hal tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi, khususnya kita, generasi emas anak bangsa, kecuali untuk bersatu padu menjaga NKRI, mengawal kebinekaan, dan berpijak pada Undang-Undang 45. Kemudian sebab yang kedua yaitu mengenai relasi agama dan negara. Hubungan antara agama dan negara itu tidak bisa kita pisahkan. Di satu sisi, agama itu memberikan tuntunan moral dan spiritual bagi individu dan masyarakat. Tapi di sisi lain, negara itu bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama dan melindungi hak semua warga negaranya. Namun dalam realitanya itu masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan hubungan yang ideal antara negara dan agama. Contohnya, munculnya politisasi agama, intoleransi, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk membangun hubungan yang harmonis antara negara dan juga agama. Nah, upaya itu bisa dilakukan dari jalur pendidikan atau dialog antar umat maupun penegakan hukum yang pasti. Kemudian sebab yang ketiga yaitu mengenai nasionalisme dalam pandangan Islam. Nasionalisme itu kan merupakan rasa cinta dan bangga kita terhadap tanah air serta sesuatu yang harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa. Nah, dalam Islam, nasionalisme itu tidak hanya dibenarkan tetapi juga dianjurkan. Di dalam syariat Islam, watak dan jiwa nasionalisme baginda Nabi Muhammad SAW itu digambarkan sekilas melalui Al-Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Nah, kemudian para ulama tafsir seperti At-Tabari itu dalam kitab tafsirnya At-Tabari itu menarik sebuah kesimpulan bahwasannya menurut pertimbangan beliau yang mengambil dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalimat laroduka ilamaat itu adalah pasti mengembalikanmu ke tempat asal kejadianmu, yaitu kematian, atau kembali ke tempat kamu dilahirkan. Nah, berdasarkan tinjauan tafsir ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya Quran surat Al-Qasas ayat 83 di atas tadi itu adalah menceritakan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW atas tanah airnya yaitu Makkah. Terbukti dari rasa rindu beliau saat perjalanan melaksanakan hijrah. Kemudian sebab yang keempat yaitu bentuk negara dalam pandangan Islam. Islam itu tidak secara eksplisit menentukan bentuk negara ideal. Hal ini itu kan memberikan ruang bagi umat Islam untuk merumuskan bentuk negara yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Jadi persoalan bentuk negara itu sebenarnya bagian dari siasat. Dan Al-Quran sendiri itu justru lebih berfokus kepada peringai baik dan buruknya para pemimpin secara personal pada zaman setiap kenabian. Kemudian sebab yang kelima yaitu mengenai kenapa kita harus mempertahankan NKRI. Nah, mempertahankan NKRI itu sama halnya dengan mempertahankan eksistensi Islam. Sebagaimana Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah di Damaskus Syria itu menegaskan pentingnya nilai eksistensi suatu negara. Ketika sebuah negara itu hancur dan rakyatnya itu tercerai-berai, nilai eksistensi negara itu menjadi semakin jelas. Orang-orang akan merasakan betapa pentingnya negara ketika mereka melihat tanah airnya itu berlumuran darah. Rakyatnya kelaparan dan terhina, dan suara ceria anak-anak itu digantikan oleh suara tank dan peluru. Nah, dalam situasi seperti itu, resistensi negara itu menjadi penting untuk membangun kembali harapan, semangat, dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, dalam Islam, menjaga persatuan bangsa itu juga menjadi wujud dari menjaga nikmat yang Allah SWT berikan untuk bangsa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Yang mana ayat tersebut itu berisi tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di dalam kandungan ayat tersebut itu dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim itu menghendaki meminta kedamaian bagi negerinya sebelum meminta nikmat yang lain. Nah, menurut penafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kedamaian itu merupakan nikmat Allah SWT yang paling besar dan kemaslahatannya akan sulit tercapai tanpa adanya kedamaian. Nah, kembali lagi pertanyaan, kenapa kita harus mempertahankan NKRI? Karena mempertahankan NKRI itu kan adalah salah satu kewajiban kita, kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga umat Islam. Kemudian mempertahankan NKRI itu kan juga menjadi keniscayaan bagi umat Islam sebagai bentuk dari keimanan mereka.
Kemudian subbab yang keenam yaitu Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya, Islam dan Pancasila itu kan merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal tersebut itu merupakan dua hal yang sama sekali itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena nilai-nilai Islam itu diwajentahkan atau dituangkan dalam sila-sila Pancasila, di mana sila-sila yang ada itu sebetulnya nilai agama yang mendasari. Contoh, sila pertama itu tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Indonesia itu kan mewajibkan setiap warga negara itu memiliki keyakinan agama karena Indonesia itu kan bukan negara sekuler, apalagi ateis. Kemudian sila yang kedua itu tertuang dalam Quran surat Nisa ayat 135. Indonesia itu menekankan perlakuan adil terhadap sesama manusia tanpa pandang bulu. Kemudian sila yang ketiga itu tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, ras, dan golongan. Dengan kata lain, negara ini tuh dianugerahi dengan keberagaman yang harus kita rawat dan jaga untuk mewujudkan persatuan nasional. Kemudian sila yang keempat itu tertuang dalam surat Asy-Syura ayat 38, yang mana seorang pemimpin itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya itu berorientasi kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya dan bukan malah merugikan atau menyengsarakan mereka. Kemudian sila yang kelima itu tertuang dalam surat Al-Nahl ayat 90, yang mana rakyat Indonesia kan terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang majemuk kan. Nah, mereka itu harus mendapatkan perlakuan yang sama di depan negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, maupun golongan. Kemudian sebab yang terakhir yaitu kenapa kita tidak mendapatkan syarat secara kafah. Nah, kita tarik pertanyaannya ke negara Indonesia. Jadi pertanyaan kita ulang menjadi kenapa Indonesia tidak menerapkan syarat secara kafah. Nah, Indonesia kan adalah negara yang kompleks ya dengan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Nah, pertanyaan mengenai penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia itu memang menarik dan memiliki berbagai sudut pandang. Nah, mari kita bahas beberapa aspek terkait hal ini. Penerapan syariat Islam di Indonesia itu ada 3 penerapannya, yang mana ketiganya akan saya perinci satu persatu. Yaitu pertama, tidak semua perintah syariat itu bisa dikerjakan secara langsung. Ada klausul-klausul yang harus dipertimbangkan, misalnya ketidakmungkinan penerapan hukum hudud atau pertentangan dan kisos yaitu hukum balas dendam di Indonesia. Kemudian yang kedua, hakikat penerapan syariat itu secara kufah itu sebenarnya mencakup juga ketidakmungkinan penerapan beberapa hukum syariat karena alasan tertentu. Analoginya, jika seseorang itu tidak mampu sholat dengan berdiri, ia kan boleh sholat dengan duduk. Bahkan ia itu malah diharamkan untuk sholat dengan berdiri, ya jika mengetahui atau berprasangka bahwa berdiri itu akan menyebabkan kemudaratan baginya. Begitu pula dalam konteks hukum Islam yang tidak memungkinkan diterapkannya di Indonesia, kemudian apabila dipaksakan itu malah akan menimbulkan kemungkaran, maka dari itu penerapannya itu juga diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu ma nahaitakum an fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma sata'tum fa inna ma ahlakat dina min qablikum kasrahu wa masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Yang artinya dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitakum anhu fajtanibuhu," apa yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakat dina min qablikum kasratu masailihim. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian itu hanyalah karena mereka banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 7288 dan Muslim nomor 1338. Nah, yang ketiga, yaitu penerapan syariat yang ketiga, yaitu sejarah itu juga mencatat situasi di mana hukum hudud itu tidak dilaksanakan karena kondisi khusus, seperti masa paceklik pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, penerapan syariat Islam secara kafah itu akan memerlukan perubahan konstitusi dan mengharuskan rakyat Indonesia itu menganut satu agama saja, yang mana hal tersebut itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, penerapan syariat Islam di Indonesia adalah isu yang memerlukan dialog, pemahaman, dan kesepakatan bersama. Karena setiap negara tentunya itu memiliki konteks dan tantangan unik dan berbeda dalam menerapkan nilai-nilai agama.
Hadirin hadirat teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai NKRI harga mati dengan tema Pancasila dan nasionalisme. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa diterima baik oleh teman-teman semuanya, dan juga saya memohon maaf apabila ketika saya menyampaikan atau sikap saya itu ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian saya juga meminta maaf apabila ketercepatan saya ketika menyampaikan materi, karena juga salah satu video ini tuh untuk melengkapi atau memenuhi UTS mata kuliah Pancasila, dan rules-nya itu harus maksimal 17 menit. Jadi mohon maaf apabila nanti setelah video ini keluar itu melebihi 17 menit ataupun mepet di 17 menit. Tapi yang penting semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima oleh teman-teman semuanya. Amin. Dan juga buat teman-teman yang kepo atau pengen tahu tentang kebangsaan, tentang Pancasila dan sebagainya, teman-teman bisa cari buku Fikih Kebangsaan yang ditulis oleh Kiai Haji Maimun Zubair yang diterbitkan oleh Lirboyo Press. Ya, ini untuk teman-teman yang minat dan ingin tahu tentang kebangsaan. Oke, jadi terima kasih teman-teman dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.